Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran biwahdaniyatihi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Netizen TV, insyaallah sama kita dirahmati Allah. Kembali kita bermuajahah, kembali kita berjumpa pada kesempatan malam yang penuh berkah ini dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita yang kita laksanakan rutin oleh GP Ansor Kota Gorontalo, yang ini menjadi agenda rutin daripada GP Ansor Kota Gorontalo, kajian-kajian keislaman. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para masyayikh, para ulama. InsyaAllah akan sampai kepada kita umat beliau di akhir zaman, yang insyaAllah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah, juga menjalankan segala sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Netizen TV di mana saja berada, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih dalam pasal rukun-rukun mandi besar atau mandi janabah. Tetapi sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah pada para pendahulu, para masyayikh, asatidz, para ulama, para kiai kita. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini diberkahi dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Wa kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita sudah sampai pada rukun mandi janabah yang ketiga atau fardu mandi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumihi fid daraini amin. Qala al-musannif wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Dan fardu mandi yang ketiga atau rukun mandi janabah yang ketiga yaitu menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Jadi di pertemuan atau kajian sebelumnya kita telah membahas tentang rukun-rukun mandi janabah itu ada tiga, atau fardu mandi itu ada tiga. Yang pertama itu berniat. Ya, niat ini adalah salah satu daripada rukun ataupun fardunya mandi janabah. Dan yang kedua itu menghilangkan najis. Ya, ini menurut pendapat Imam Rafi'i. Ya, itu adalah rukun mandi yang kedua.
Tetapi menurut Imam An-Nawawi hanya 2 saja ya. Itu rukun mandi atau fardu mandi, hanya niat dengan menyampaikan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh, rambut dan kulit badan. Kalau Imam Rafi'i itu mensyarat atau mewajibkan izalah, menghilangkan najis itu menjadi rukun yang kedua jika najis itu ya itu menempel di badan ya. Beliau memberikan pendapat atau merujukan pendapat, maka tidak cukup dengan hanya 1 basuhan saja daripada menghilangkan hadas dan najis. Kita tahu hadas itu adalah benda atau sesuatu yang masih bisa kita lihat rasa, warna dan baunya ya. Sedangkan hadas itu adalah status hukum yang ditimbulkan ketika melakukan satu perbuatan. Contohnya ketika kita buang air kecil, maka kita sudah berhadas kecil, dan ketika kita mau melaksanakan sholat, untuk menghilangkan hadas kecil itu kita harus berwudu. Begitu juga ketika kita telah selesai daripada menjalankan kewajiban sebagai seorang suami terhadap istrinya, yaitu sunnah Rasul, maka setelah itu kita harus mandi janabah karena kita sudah berhadas besar. Tetapi Imam An-Nawawi itu merojihkan atau menguatkan pendapat hanya cukup dengan 1 basuhan saja daripada menghilangkan hadas dan najis ya. Maka rukun mandi janabah yang ketiga itu mengalirkan air atau menjalankan air ke seluruh anggota tubuh, rambut dan kulit badan. Itu harus kena semua. Wa fi ba'din nusakhi badala jami'i usul, dan pada sebagian salinan naskah daripada kitab ini itu dengan menggunakan ungkapan usul ya, sebagai ganti dari ungkapan jami'. Jadi wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basharati wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut selain rambut kepala ya. Itu wajib kena air ya, baik itu rambut kepala ataupun rambut yang bagian bawah kiri kanan, itu bulu, itu semua wajib terbasuh oleh air atau kena air. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut selain rambut kepala. Wala bainal khafifi minhu wal kathifi, juga tidak ada perbedaan antara rambut yang tipis dan yang tebal ya. Sama saja hukumnya, dia harus kena basuhan air. Wasya'rul madfuru, dan adapun rambut yang dikepang atau yang diikat, illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqluhu. Jika rambut yang dikepang atau yang diikat ini ketika kita mau mandi janabah, karena ini menjadi rukun yang ketiga, yaitu mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan, maka jika rambut yang dikepang itu tidak akan sampai air itu ke bagian dalam rambut yang dikepang atau yang diikat itu ketika kita mandi janabah, illa bin naqdi, kecuali dengan mengurai rambut itu ya, wajib naqduhu, maka wajib mengurai rambut tersebut ya. Maka ketika ada rambut yang diikat, ketika kita mandi janabah dan air itu tidak sampai ke dalam rambut yang diikat itu, maka wajib kita mengurai rambut itu, melepaskan ikatannya. Karena yang dikhawatirkan air itu tidak akan masuk ke dalam bagian dalam rambut. Wal muradu bil basharati zahirul jildi. Adapun yang dimaksud, yang dikehendaki dengan basyarah, kulit, itu bagian luar kulit ya. Kulit badan, bagian luar kulit badan, bukan bagian dalam kulit, tetapi luar kulit. Wajib ghuslu ma dhahara min simakhai udnaihi, dan juga wajib membasuh apa yang nampak dari kedua lubang telinga ya. Apa yang nampak secara normal kita bisa pandang ya. Ini telinga orang lain atau orang yang mandi wajib ini atau kita
Ya, secara normal, keadaan wajar, orang bisa memandang kedua lubang telinga kita yang nampak itu, maka wajib kedua lubang telinga kita itu untuk terbasuh dengan air ketika kita mau mandi janabah. Tidak bisa tidak kena air. Wa min anfin madduin, demikian pula wajib terkena basuhan air hidung yang terpotong, ya. Jika ada hidung yang terpotong, nah itu juga wajib kena air. Wa min syukuki badanin, juga belahan-belahan badan, ya. Ketika ada belahan, contohnya pecahan-pecahan yang terjadi di kaki kita, ya. Maka itu wajib juga sampai air di belahan-belahan badan kita atau kaki kita yang yang pecah-pecah itu, maka di sela-selanya itu wajib kena air. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal qulfati minal aqlafi. Juga wajib menyampaikan air ke sesuatu yang berada di bawah kulfah dari orang yang punya kulfah, yaitu orang yang belum sunat. Ya, mohon maaf ketika ada orang yang belum sunat kemudian ada kemaluannya. Nah, ada yang biasa kan orang belum sunat itu masih ada ini di daerah kemaluannya itu seperti kulit. Nah, ketika dia mau disunahkan itu yang dipotong. Nah, yang di bawah kulit itu disebut dengan kulfah. Nah, itu wajib kena air ketika mau mandi janabah bagi orang yang belum disunat, belum dikhitan. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha, dan juga wajib mengalirkan air pada sesuatu yang nampak dari farji. Ya, farji itu kemaluannya seorang wanita, inda qu'udiha liqada'i hajatiha, ketika duduknya, di saat duduknya ketika menunaikan hajat. Ya, itu juga wajib untuk dibasuh dengan air, ya. Nanti wanita yang lebih tahu itu, ya, kapan bagian yang nampak dari kemaluannya ketika dia duduk menunaikan buang hajat, ya, ketika buang air besar contohnya atau buang air kecil, maka bagian yang nampak dari kemaluannya itu wajib dibasahi atau dikenai air ketika dia mandi janabah. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu atau musrobatu, dan juga di antara yang wajib membasuh sesuatu itu ketika mandi janabah al-masrubah. Ini itu apa itu masrubah? Anus, ya, anus kita, ya. Itu juga wajib kena air ketika kita mandi janabah. Li'annaha, alasannya karena sesungguhnya masrubah atau anus itu tadharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min zahiril badani, karena masrubah itu dia nampak pada waktu kita buang hajat, ya, ketika kita jongkok, ya, atau nongkrong, ya, untuk buang hajat itu nampak, sehingga dia termasuk bagian dari luar badan, ya. Yang itu mesti kita basahi atau basuh dengan air ketika kita mandi janabah, ya. Jadi 3 itu saja menurut Syekh Ibnu Qasim, ya, atau penulis daripada matan kitab ini, ya, itu Qadi Abi Syuja, yaitu yang pertama berniat ini untuk mandi janabah, ya. Yang kedua, di sini beliau mengemukakan pendapat Imam Rafi' bahwa menghilangkan najis juga termasuk daripada rukun mandi besar, ya. Juga yang ketiga yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh atau ke seluruh rambut dan kulit badan. Ini 3 saja, ya. Selanjutnya kita masuk di sunnah-sunnah mandi. Wa sunanuhu ail ghusli, sunnah-sunnah mandi khamsatu asya'a. Ini adalah 5 sesuatu, ya, atau 5 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Itu mengucapkan basmalah, ya. Mengucapkan basmalah, jadi itu adalah sunnah mandi. Sebelum kita mandi, kita disunahkan melafazkan basmalah dalam hati, ya.
Wal wudu, dan yang kedua wal wudu kamilan qablahu, yaitu berwudu kamilan secara sempurna qablahu, sebelum kita mandi. Wa yanwi bihi, dan orang yang berwudu itu ketika mau mandi ya, dia berniat wa yanwi bihi al-muqtasilu, ya, bukan orang yang berwudu, orang yang mandi. Ini al-muqtasilu yang jadi fa'il daripada yanwi, pelaku. Wa yanwi bihi al-muqtasilu, dan berniat oleh orang yang mandi itu sunnatul ghusli, ya. Jadi ketika dia berwudu itu niatnya nawa itu sunnatul ghusli lillahi ta'ala. Nah, tetapi dengan syarat intajarradat janabatuhu anil hadasil asghar, jika janabahnya atau hadas besarnya ini kosong atau sunyi daripada hadas kecil, ya. Jadi ketika orang yang sebelum dia berhadas besar dia punya wudu atau dia berwudu dalam keadaan berwudu, berarti dia tidak punya hadas kecil. Maka ketika dia mau berwudu, ketika mau mandi janabah, maka dia berniat nawaitu sunnatul ghusli lillahi ta'ala. Ini jika dia punya wudu sebelum berhadas besar, ya. Tetapi ketika ketika dia tidak punya wudu atau berhadas kecil, ya, setelah berhadas besar nawa bihi al-asghara, maka dia berniat dengan wudu itu asghara, ya, atau wudu itu yaitu asghara, yaitu menghilangkan hadas kecil, ya. Jadi wudu ketika mau mandi besar itu adalah wudu sunnah, ya, bukan wudu wajib, ya. Maka ketika kita berwudu sebelum kita mandi janabah itu adalah wudu sunnah, bukan wudu wajib. Karena kita ketika kita mau melaksanakan sholat, ketika sedang berhadas besar, maka kita harus mandi dulu. Nah, nanti setelah itu wudunya menjadi wajib karena kita mau melaksanakan sholat. Karena syarat sah sholat itu harus suci anggota tubuh dari hadas. Wa imralul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, dan sunnah wudu yang ketiga yaitu menjalankan tangan di atas sesuatu yang sampai dengan tangan itu minal jasadi, daripada jasad atau tubuh, ya. Wa yu'abbaru an hadzal imral bidalki, dan diungkapkan juga dengan ungkapan yaitu amror, menjalankan itu diungkapkan juga dengan bahasa ad-dalki, itu menggosok. Jadi disunahkan ketika kita mau mandi janabah itu untuk menggosok seluruh badan kita, ya. Ini sunnah saja, ya. Jadi meskipun kita tidak menggosok badan kita ketika kita mandi janabah, itu tidak mengapa, ya. Karena menggosok, yang penting kita sudah yakini ketika kita mandi airnya sudah kena ke seluruh anggota tubuh walaupun tanpa digosok, ya. Nah, kalau airnya itu tidak sampai ke seluruh anggota tubuh, ya, dengan tanpa kita menggosok, airnya tidak sampai kepada seluruh anggota tubuh kita, maka hukumnya menggosok itu wajib, ya. Tetapi kalau sudah sampai air itu ke seluruh anggota tubuh kita walaupun tanpa digosok, maka dengan menggosok itu hukumnya hanya sunnah, ya. Ini bisa dibedakan, ya, bisa dipahami. Wal mualatu, dan sunnah mandi yang keempat yaitu al-muwalah, itu secara terus menerus atau berkesinambungan saat mandi itu. Wasabaqa ma'naha fil wudu, dan sudah telah terdahulu penjelasan al-muwalah itu pada bab wudu, ya, pada bab wudu di kajian fardu dan sunnah-sunnah wudu telah kita jelaskan tentang mualah itu. Dan sunnah wudu yang kelima, sunnah mandi yang kelima taqdimul yumna, itu mendahulukan yang kanan min shiqqaihi, daripada kedua sisi badan kita, alal yusra, atas yang
kiri. Jadi ketika kita mandi, setelah kita mandi itu dari atas kita menuangkan air, maka setelah itu ketika kita menuangkan air kita sekalian dengan berniat. Setelah itu, setelah dibasahi semua anggota tubuh, maka disunahkan untuk mendahulukan kanan ya, sunnah kanan, bagian badan kanan kita pada yang kiri. Kanan dulu, pundak kanan, kemudian kiri ya, begitu. Itu hanya sunnah saja ya, sekalipun kita tidak laksanakan tidak mengapa. Wa baqa min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutati. Dan selain kesunahan yang telah dijelaskan tadi ini, yaitu sunnah mandi yang ada 5 ini, ada lagi sunnah mandi yaitu yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lebih luas lagi penjelasan atau penjabarannya. Minha diantaranya kesunahan mandi itu at-tathlis, yaitu mentiga-tiga kalikan, wa takhlilus sya'ri, dan juga menyela-nyela rambut. Nah, jadi sunnah selain daripada yang 5 ini masih banyak lagi sunnah mandi itu, diantaranya oleh penulis kitab ini yaitu at-tathlis, itu mentiga-tiga kalikan, wa takhlilus sya'ri, dan juga menyela-nyelahi rambut itu disunnahkan ya ketika mandi ya. Jadi ini saja pembahasan tentang fardu ataupun rukun mandi janabah. Itu ada 3. Yang pertama berniat, kedua menghilangkan najis yang ada di badan kita, dan yang ketiga itu mengalirkan atau menjalankan air ke seluruh anggota tubuh, rambut dan kulit badan kita. Kemudian sunnah mandi ada 5. Yang pertama membaca basmalah, kedua berwudu, yang ketiga menjalankan tangan atau menggosok badan kita, yang keempat al-muwalah, berkesinambungan secara terus menerus, kemudian yang kelima yaitu mendahulukan kanan di kedua sisi tubuh kita ke atas yang kiri. Itu saja tentang penjelasan mandi ya janabah dan juga sunnah mandi ya, ketika kita mandi. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian malam ini. Semoga bermanfaat. Syukran wa dumtum fil khair wan najati wal barakah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.